Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhana malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat hidayah karunia rahmahnya sehingga kita dapat bertemu lagi menjalankan amanahnya Rasulullah bertolabul ilmi untuk mencapai iman yang dikehendaki oleh Allah, yaitu iman yang diperjalankan adalah imannya tauhid. Meskipun tauhid ini berarti juga iman, berarti kita harus benar-benar siap diperjalankan ke jalannya Allah. Untuk itu, insya Allah saya akan mengajak jemaah ini mengenal sesuatu yang sangat tinggi nilainya dalam semua ibadah, atau dalam bahasa ibadah tertinggi adalah mengingat atau al-zik. Al-zik itu ingat, ingat artinya ingat. Kalau kita yang memiliki kemampuan mengingat itu, pasti pasangannya lupa. Pasangan ingat adalah lupa. Jadi yang bisa mengingat Allah ini adalah sesuatu yang tidak punya sifat lupa. Nah, kira-kira kalau yang enggak punya sifat lupa siapa? Kita pastilah punya lupa. Lagi makan aja jangankan Allah, mertua aja lewat enggak ingat kita. Nah, jangankan Allah. Tapi bagaimana caranya supaya mengingat Allah ini sampai kepada Allah? Pakai apa kita ingat Allah ini? Kalau kita pikir-pikir, apalagi hadits qudsi Allah itu sangat keras. Tidak satu pun yang bisa mengingatku melainkan diriku sendiri. Waduh, itu kan suatu pukulan sekali buat kita. Tidak ada juga bisa menyembahku melainkan diriku sendiri. Nah, tambah lagi begitu. Tambah pusing juga kita. Jadi bagaimana kita memutuskan suatu perkara tentang mengingat? Nah, judulnya adalah ingat.
atau al-zik, ya, kekuatan sebuah ingatan. Ingat ini ada 3. Pertama ingat, yang kedua mengingat, yang ketiga diingatkan. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan kalau mengingat itu satu aja. Nah, itu berarti tidak iqra namanya. Kalau iqra itu bacalah, imanilah, yakinilah, jalanilah, nikmatilah. Aduh, banyak banget. Begitu juga ingat. Nah, kalau kita tidak mungkin mampu mengingat, jadi perjalanan ingat ini seperti apa? Kalau kita lihat hukum-hukum zikir atau hukum-hukum mengingat, yang pertama zikrullahi wa zikrul maut. Nah, jadi kalau mengingat Allah ini harus bisa mencari jalan yang mati. Artinya apa? Tidak ada kehidupan di suatu tempat. Kalau ada aja sedikit kehidupan, kita bisa lupa dengan Allah. Umpamanya mobil lewat, udah lupa kita. Nah, ini yang zikrul maut. Dawamu zikri wa ala dawamu nisan. Kalau ingin mengingatku, lupakanlah yang lain. Nah, ainul zikri ma'antainul fikri. Berpikirlah sebelum mengingatku, dan jangan berpikir sedang mengingatku. Nah, aduh, ini kalau kita benar-benar serius ini cara mencari mengingat ini ibadahnya sudah kelas tinggi. Nah, berarti kita harus masuk dulu ke dalam rumusnya. Apa rumusnya? Setiap asma atau setiap ada sebutan pasti ada sifat. Nah, ya. Tidak mungkin ada sebuah nama kalau kodratnya tidak ada. Apapunlah itu. Nah, sekarang Allah dia memiliki sifat mengingat. Kalau kita mengingat, bisakah kita mengingat tanpa belum melihat? Ini juga tidak mungkin. Pasti rumus melihat inilah dulu terjadi, barulah kita bisa mengingat. Sekarang kalau kita lihat semuanya, tetapi karena kita tidak mampu melihat apa hakikat yang kita lihat, kalau banyak yang kita lihat, apa bisa dijadikan mengingat Allah dasarnya? Tentu tidak bisa. Nah, sekarang kita percontohkan tasbih ini. Kita sudah melihat tasbih ini, terus kita simpan, kita ingat karena kita sudah melihat. Terus kita tanya tasbih ini, kamu bisa enggak mengingat? Tidak. Berarti siapa yang dilihat, itulah yang bisa mengingat. Maka kita kembali kepada
Tujuan akhir dari mengingat ini apa? Mulazamatu zikri, terus menerus teringat. Nah itu, terus menerus teringat. Allah memiliki dua kehidupan, yaitu kehidupan an-nazir dengan kehidupan an-nasyir. Kehidupan yang terlihat dengan kehidupan yang tidak terlihat. Jadi dengan adanya diri kita, kalau kita ingin mengenal, mengkaji zikir ini, kita harus kembali ke masa lalu kita. Masa lalu kita adalah tiada. Setelah itu ada. Terus kenapa terlihat? Nah, gitu ya. Kenapa bisa terlihat? Dulu ada, kan nggak terlihat. Dan kita sangat hebat beribadah dulu. Bayangkan 9 bulan kita berzikir, nggak makan-makan, nggak minum-minum, di dalam rahim, nggak ada masalah. Tapi setelah diberikannya ke kita sebuah asma, yaitu berkodrat manusia, maka kita dituntut oleh kodrat itu tadi untuk mengatakan siapa diri kita. Ini kita alami di saat seorang bayi lahir pakai menangis segala. Apa yang dia sedihkan kok menangis? Yakin nggak orang menangis itu pasti suatu didatangi suatu rasa yang sangat kuat, rasa bersyukur atau rasa sedih. Yang lain-lain nggak bisa bikin dia menangis. Ternyata rupanya lupa dia, bingung, kok dia tidak sama seperti dulu. Untuk itu, untuk kembali kita mengingat tadi, karena sudah lupa, kita kembali kepada suatu yang tidak ada tadi awalnya. Karena memasuki alam insan, alam nyata, maka yang tidak kelihatan dulu itu kita sekarang terlihat. Coba kalau tidak dunia yang kita datangi, tidak akan kelihatan kita ini. Semuanya gaib. Jadi untuk kembali kita mendapatkan mengingat Allah melalui perantaranya, yaitu kodratnya mengingatkan kita kalau kita pernah dilihat. Buktinya kita nyata. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Akhirnya Allah jadikan wasilatul haq, yaitu perantara yang hak, yang diizinkan, yang diridhoi, yaitu adalah maujud. Maujud dari diri kita ini mengingatkan kita
bahwasannya selagi kita belum hilang dari pandangan, berarti pandangan Allah selalu melihat kita. Dan orang yang tidak akan pernah dengan lupa dengan Allah adalah orang yang dia melihat zahir tubuh dia, karena pandangan Allah tidak boleh ada yang tersembunyi. Selagi ditatap oleh Allah, dia akan nyata. Dan dia harus mewakili Allah melihat dirinya, kalau tidak ingin lupa Allah sama kita. Jangan pernah kamu memandang atau melihat, karena melihat adalah kuasa Allah, disebut dengan ma'rifatullah, ma'rifatnya Allah. Mana ma'rifat Allah? Inilah kita yang dilihatnya dulu tidak kelihatan, tapi sekarang sudah kelihatan. Selagi kita kelihatan, berarti dia melihat kita terus. Nah, sekarang kalau kita sudah merasa kita nyata zahir dilihat, karena dilihat oleh Allah, dan penglihatan Allah ke kita itulah yang membuat kita mengingat Allah. Pandangan. Kita memandang apa yang ingin kita pandang. Berarti Allah waktu kita ini, kalau ibu-ibu suka ngaca ya, di saat kita berkaca, bercermin, yang melihat kita bercermin itu adalah Allah. Mau jelek kita bilang jelek, langsung pagi langsung jelek. Kalau Allah yang melihat, tapi kata Allah, kamu sangat cantik, kita akan cantik. Nah, begitulah memelihara pandangan Allah, melihat kita tidak terputus, mulazamatu zikri, maka kita akan selalu ingat kalau kita sedang dilihat. Itulah yang dikatakan mengingat Allah, yaitu melalui kodrat yang mengingatkan. Insya Allah nanti kita bahas di muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabliknya mengendalikan jamaah. Bunda Eka, gimana bisa mic-nya keluar? Bu Safarina bisa juru tablik? Bu Safarina, Bunda Eka mix-nya belum bisa keluar. Bu Safarina bisa menggantikan juru tabliknya? Oke, jemaah, Bunda Eka mix-nya tidak. Bu Safarina, oke, silakan jemaah, ada pertanyaan, izin Bu ya. Terima kasih ilmunya yang sudah disampaikan. Insya Allah. Mix-nya tidak keluar nampaknya. Iya. Izin Allah sama Ana. Nah, silakan dipencet tanda tangannya. Nanti saya yang suruh nanya. Silakan dipencet tanda tangan untuk bertanya. Iya, silakan jemaah, ada yang bertanya. Dasar ilmunya Bu ya, apa ini makom ilmu dan ibadah Bu ya, lebih dominan seperti itu? Ini ibadah yang tidak terputus, yaitu yang tidak. Jadi kalau dikatakan sembahyang itu adalah zikir, ya. Jadi kalau sekali orang itu lupa dengan Allah, berarti
dia tidak bisa menyembah Allah itu. Nah begitu. Jadi dikatakan tuntutannya lebih tinggi dari seluruh nilai ibadah, yaitu mengingat. Karena apabila titik ingat ini, yang kita ingat ini adalah sesuatu yang melihat, merasa kita dilihat oleh Allah, dan kita ingat kita dizahirkan karena tidak ada yang bisa bersembunyi di mata Allah. Nah gitu. Jadi dengan itu kita selalu menjaga zahir ini karena pandangan Allah yang selalu melihat kita. Dari situlah kita ingat bahwasan kita sedang dilihat terus. Iya, terima kasih Buya atas jawabannya. Silakan Bunda Maya untuk bertanya. Ya, terima kasih Bunda Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Buya, tubuh ini kan tubuh ini adalah kita bisa sampai kepada Allah itu kan karena tubuh ini Buya. Berkat tubuh ini. Iya, betul. Berarti kan Buya, di situ apakah pola makan kita itu mempengaruhi juga? Dengan kita banyak berpuasa, apakah itu mempengaruhi juga Bu ya? Tidak. Ini kita akan lebih fokus kepada memandang, mengingat ya Allah perantara melihat. Jadi kita ini, Allah kalau sudah nggak suka, dia nggak mau lihat, orang itu pasti meninggal. Gitu ya. Jadi kalau Allah udah nggak suka, terus dia tutup mata, Allah tutup mata, ya sudah kita yang meninggal. Nah begitu. Jadi makanya dikatakan ini adalah ibadah tertinggi karena dia selalu melihat, mengingat Allah yang terus melihat dia. Kalau itu dipertahankan akan bisa membawa tingkat ke usia yang lebih panjang. Gitu. Gitu. Ya, gitu. Tapi kan Bu ya begini Bu ya, ketika kita berpuasa gitu ya Bu ya, ketika kita berpuasa, terus sudah seperti itu Bu ya, ketika kita memasukkan makanan di situ Bu ya, itu sepertinya tubuh itu tidak mau menerima Bu ya, dan Maya itu mengingat karena di Rifanafila ini kan yang tak makan dan tak minum Bu ya. Nah di situ ada sedikit penolakan Bu ya. Ketika Maya di situ Maya tuh mempraktekkan atau membuktikan pada saat itu. Pada saat Maya tidak makan, mengurangi semua makanan, tidak makan, tapi begitu masuk makanan ada petunjuk dari dalam, saya nggak mau itu. Seperti begitu Bu ya. Saya nggak mau itu. Nah seperti itu Bu ya. Jadi akhirnya apa yang Maya makan itu akhirnya sedikit aja yang Maya makan karena di situ Maya meyakini itu adalah diri yang sebenarnya, diri Fanafila itu Bu ya. Apakah seperti itu Bu ya? Iya, itu kalau kita ke makom kodrat ya. Ke makom kodrat mungkin pembahasannya bisa ke situ. Nah sekarang ini kan kita di makom pandangan, ingat ya. Di makom ingat sejauh mana kita tidak bisa melepaskan ingatan kita kalau kita selalu dalam pandangan atau selalu dilihat. Nah itu. Nah ini namanya musyahadah. Kalau kita ini dilirik terus, kemanapun kita dilirik. Kalau kita sudah nggak mau dilirik Allah, maka itu tadi jawabannya. Pasti Allah menutup mata. Kalau dia sudah menutup mata, berarti mata kita yang tertutup, alias out. Gitu kan gitu. Jadi ke situ. Merasa apa ya? Ternyata makanan ini juga apa ibaratnya itu Bu ya, sampai Maya ini merasa pada diri Maya sendiri itu bersalah gitu Bu ya. Karena kita makan macam-macam gitu kan Bu ya. Ternyata dia bukan mau itu gitu loh Bu ya. Jadi akhirnya merasakan Insya Allah. Iya Bu ya. Jadi merasakan benar-benar bersalah pada diri
Insya Allah, insya Allah. Ya, belajar menikmati ya. Belajar menikmati dulu. Insya Allah. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat, jadi emang dipandang terus ya. Iya. Lanjut ke Bunda Neni, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, insya Allah. Dalam ingat atau audit tadi ada 3, yaitu ingat, mengingat, dan diingatkan. Pertanyaan saya yang kedua yaitu yang mengingat itu sholat yang pasti kita ini kan. Nah, selain sholat mungkin apa Bu ya yang bisa yang gampang cara memandangnya. Terima kasih Bu ya. Iya. Jadi Allah ini Dia memuliakan kita yaitu dengan terlihat tadi. Dengan melihat kita ini selalu teringat kalau Allah itu selalu melihat kita. Ingat, mengingat dan diingatkan. Jadi diri kita ini, alam kodrat ini selalu mengingatkan kita kepada Allah. Jadi akhirnya begitu kita melihat jasad kita ingat Allah. Kenapa? Kalau dia tidak mau melihat kita lagi, selesai kita, habis semuanya. Nah, inilah nilainya yang sangat tinggi tadi. 24 jam kita selalu dalam penglihatannya. Dia melihat dengan ma'rifatnya Allah atau ma'rifatullah, dan kita mengingat bahwasan kita selalu dilihat oleh Allah. Jangan pernah putus kesadaran itu. Kenapa? Karena kita memiliki kesadaran yang lebih tinggi dari sadar. Namanya kesadaran. Nah, itu juga harus dipelihara karena ini makomnya sangat tinggi. Coba kalau kita sholat tapi kita tidak merasa dilihat Allah. Bagaimana itu sholat yang tidak dilihat oleh Allah? Gitu ya. Jadi pandangan itu kita selalu mengingat bahwasanya dalam kesadaran kita Allah itu menzohirkan kita karena dia lihat. Karena kalau dia tidak lihat atau kita masih hakikat, ini bersekutu namanya. Perbedaannya adalah zohir. Kamu dizohirkan untuk menyembah, maka kemanapun kamu pergi, aku akan melihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kesadaran itulah yang harus selalu dipelihara. Jadi kalau kita zikir Allah, 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 terus kita lihat, kita ingat dia melihat kita. Allah, Allah, mulai dari ayunan, mulai dari disusui sampai kita besar tua begini, kita selalu dalam kesadaran dilihat oleh Allah. Paham? Nah, lihat seperti contohnya makhluk yang tidak kita lihat, ya, makhluk yang kita tidak lihat, berarti Allah tidak mau melihat, maka dia tidak muliakan. Karena tidak berasal dari batinnya, makanya dia tidak mau menyatakan. Yang berasal dari dirinya itu yang dia nyatakan dengan dia melihat, dan kita menyaksikan dan mengingat kalau kita dilihatnya, dan dia sangat kenal matanya melihat kita.
sampai kita merasa sangat dikenal oleh Allah. Bukan kita lagi mengenal, tapi merasa kita betul-betul dikenal Allah, karena dalam zikir Allah, Allah, Allah selalu kita melihat, mengingat Dia melihat kita. Makanya kalau kita sedang bertatap-tatapan kepada dengan Allah, itu yang dinamakan musyahadah. Kita mengingat Dia menatap kita, alhamdulillah akhirnya kita merasakan tidak mungkin Dia tidak melihat kita. Nah begitu. Kenapa sampai sekarang kita masih zahir itu? Maka itulah yang membuat usia orang tambah panjang, karena dia masih dilihat oleh Allah. Apalagi kita amalkan dengan kalam Allah, 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 tapi kita melihat kepada, mengingat kepada Allah yang sedang melihat. Sebuah mata yang tidak bisa melupakan kita, dan dia tidak tidur karena tidak takut satu kedipan mata dia enggak mau kehilangan kita. Makanya Allah dikatakan tidak tidur. Begitulah dekatnya kita dengan Dia. Allah tidak tidur karena Allah tidak mau, tidak melihatmu dalam satu detik. Kamu jadikanlah itu suatu amalan, berkerinduan dengan Allah dalam pandangan, dua pandangan. Kita menyaksikan, kita mengingat, Dia melihat kita penuh dengan rasa sayang. Dia melihat kita penuh dengan rasa pujian di dalam Allah, Allah, Allah. Dia melihat kita penuh dengan kecintaannya. Dia melihat kita penuh dengan rasa memiliki kita. Itu yang akan membuat batinmu semakin dekat, karena kamu sudah berada pada jalan yang benar. Musyahadah, saling memandang. Paham? Insyaallah Buya. Boleh sekali lagi bertanya Buya? Boleh, insyaallah. Apakah dengan keluarnya air mata ketika kita mengingatnya itu bilang sebagai, bisa dibilang sebagai bukti itu Buya? Karena ada rasa rindu, rasa pedih, rasa gimana, yang jelas kita mengeluarkan air mata gitu Buya. Iya. Kenapa? Diri kita ini adalah dirinya. Rohani berarti itu rohaniku, ni itu aku. Nah, kita adalah sebuah kodrat bernama diri yang dijadikan oleh Allah sebagai sifatnya sendiri, yang akan berjanji mencoba menyembahnya. Jadi kedekatan itulah disebut dengan kedekatan rohani. Nah, bukan kedekatan sufi, tapi kedekatan rohani. Tapi itulah langkah-langkah sufinya sudah ada, gitu. Karena kalau sudah bisa menyaksikan Allah melihat kita, merasa aja itu sudah bagus, apalagi nanti sampai terasa. Paham? Insyaallah Buya. Insyaallah. Buya. Amin, insyaallah. Mohon maaf itu Ustaz ya, saya 2 kali bertanya. Insyaallah. Baik, silakan. Terima kasih Bu Neni, silakan turunkan tangannya, lanjut ke Bu Nurbaya, silakan Bu Nurbaya. Terima kasih Bu ya jawabannya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya Bu ya. Iya. Sekarang pun saya melihat diri saya sedang berhadapan dengan Allah. Iya. Saya merasakan adanya itu. Dan kalau saya sadari itu Bu ya,
itu timbul di ingatan saya. Biasa saya rangkul diri saya. Ya Allah, apakah itu sedang mengingat namanya seperti itu, Bu ya? Iya, itu seperti itu namanya mengingat, karena kita selalu merasa dilihat. Ma'rifatullah, ma'rifat pegangan Allah, zikrullah, ingatan pegangan kita. Gitu. Jadi selalu seperti itu, dimanapun tidak lepas kita dari penglihatan Allah. Karena kalau dia sudah tidak mau melihat, hanya dengan satu kedipan mata saja bagi dia semua tutup buku. Nah, disitulah kita merasakan bukti nyatanya apapun keburukan yang kita lakukan, masih dia mau melihat kita. Kalau kita dengan tetangga kan bisa nggak lihat-lihatan, ya kan? Kalau udah marah tuh, wah, jangankan ini teringat aja kita marah, apalagi ngelihat. Nah, kenapa Allah bisa dia mencapai titik kesabaran menghadapi kita, meskipun kita tidak pernah merasa membalas, ya, apapun kebaikannya, tapi dia tetap menatap kita. Nah gitu. Jadi rasa malu ini yang sangat besar, ya. Gitu. Rasa malu kita yang membuat kita ini musyahadah, merasa dilihat tadi. Karena apabila berdiri sebuah ingatan di diri manusia, karena sudah berdiri rasa dilihat. Gitu, paham? Insya Allah, Bu ya. Satu lagi, boleh satu lagi, Bu ya? Silakan. Ya, misalnya ada ujian yang paling besar, saya bertanya-tanya terus dalam hati. Biasanya itu, misalnya saya sholat hajat, biasa ada timbul di dalam hati itu petunjuknya. Apakah itu namanya diingatkan, Bu ya? Iya, diingatkan itu kalau kita mengingat kita sedang dilihat dalam menerima musibah. Kita sedang dilihat, kita melihat Allah, kita ingat Allah, dia sedang melihat kita dilanda suatu musibah. Tuh. Jadi kita ini jangan putus. Kalau kita memang sedang dilihat, kita sedang menerima yang kita tidak suka. Tapi kenapa dia biarkan? Berarti dia suka. Mungkin baik buat kita ini belum tentu baik buat Allah. Tapi baik buat Allah itu pasti baik buat kita. Selagi kamu melihat, mengingat, kalau kamu lagi dilihat dalam keadaan seperti itu, harapan doamu adalah pandangan tadi. Dengan kamu melihat, mengingat Allah, melihat kamu sedang melanda suatu ujian, kamu cepat-cepat bersyukur. Kamu bukan umat yang munafik, dikala enak bersyukur, dikala susah tidak bersyukur. Ya. Berarti sudah tersalur batinmu melalui pandangan tadi, bahwa kamu sudah terhubung, sambung rasa dengan Allah melalui pandangan. Jangan kamu pikir dia tidak akan menindak sesuatu yang menyakiti kita, tapi tunggu pada waktunya. Ya, makanya. Jadi yang tidak pernah ada kuburnya adalah pandangan. Ingat, yakin kamu di situ. Penglihatan ini tidak ada kuburannya. Tapi kalau sudah dia tidak dilihat, itu ada kuburannya.
Gitu ya. Berarti kalau kamu merasa dilihat, kamu mengingat Allah melihatmu terus, maka tidak ada kubur bagimu. Nah, itulah, kecuali kamu sendiri yang datang mendekati dan minta pulang kepadanya. Masa rindumu tidak bisa ditahan lagi, gitu ya. Terus kalau apa makna mengingatkan itu ya? Iya, Maksudnya itu maksud daripada mengingatkan tadi. Jangan kita khawatir, la ittaqullah la kaufun illallah. Jangan terkejut dan jangan takut. Hisbunallahi wa nikmat nasir. Ingat, nikmat Allah itu adalah rahasia. Paham? insya Allah Bu ya. Ya. Jadi kalau ada yang membelamu, kamu merasa kamu mengingat, kamu dilihat, teringat olehmu dengan adanya jasad ini, langsung kontak. Ada apa? Begitu kamu melihat jasadmu, kamu langsung teringat kalau dia lagi menatapmu. Tapi kalau kamu sudah cuek kepada dirimu, maka Allah pun begitu juga. Ya, insya Allah. Baik, Terima kasih banyak Bu ya. insya Allah. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Bu ya. Saya sampai merinding, gemeter merinding Bu ya. Insya Kita Allah. lanjutkan ke Bu Murliati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada juga yang terjawab Bu ya. Nah, ada satu lagi Bu ya. Kalau kita merasa Bu ya, pandangan kita itu juga pandangan Allah, bagaimana Bu ya? Kita memandang berarti Allah yang memandang, mau zahir mau batin. Iya. Termasuk mengingat juga itu. Mengingat haknya kita, melihat haknya Allah. Umpamanya ente lagi sedang dimarahi, ente tunduk. Tapi yang ente tunduk apa? Ente menyaksikan Allah melihat ente sedang dimarahi. Tinggal ente ngadu. Nah, apa yang mau diucapkan di batin akan terjadi langsung. Nah, itu contohnya seperti itu. Tapi hati-hati. Lagi dimarahi orang tua, suami, tidak boleh begitu, ya. Nanti Allah tidak mau. Kenapa? Sirna hukumku karena sayangku. Dia tidak mau tahu lagi. Dia akan bela kita habis-habisan. Itu yang harus kita jaga. Jadi tempatkanlah sesuatu itu pada saatnya. Tempatkan sesuatu itu pada saatnya. Tetapi sebagai hubungan batin dengan Allah, hubungannya adalah tidak pernah lupa kita teringat kalau kita terus dilihat. Makanya kita nyata. Kalau enggak bakal bisa kita dilihat, sudah kayak hantu semua. Karena kita tidak bisa bersembunyi di mata Allah, maka nyatalah kita dilihat oleh Allah. Hanya Allah yang mampu melihat kita dengan nyata. Kalau dia sudah tutup penglihatannya, maka kita pun tutup mata. Paham? Insya Allah.
begitu dekatnya kita ya Bu ya, dan tidak ada jaraknya lagi ya. Iya benar. Jadi kita tidak bisa Iya. bicara sembarangan, nggak bisa. Itu sudah doa. Kenapa saya bilang doa? Allah tidak mendengar apa yang kamu katakan, tapi Allah mendengar apa yang kamu ingat. Nah, itu sudah suara. Makanya orang-orang tauhid itu orang keramat betul, orang keramatnya Allah. Kalau umpamanya dia melihat anaknya bodoh sekolah, dia teringat kalau dia sedang dilihat oleh Allah, kalau dia melihat anaknya yang tidak bisa pintar sekolah. Ya. Nah, itu akan sampai kepada Allah langsung. Apalagi kita yang mengalami sesuatu, itu akan langsung. Maka saya bilang tadi, tempatkan sesuatu itu pada tempatnya yang pantas. Jangan nanti Allah murka kepada orang yang memusuhi yang dia sayangi. Itu ya. Jadi disinilah hubungan batin itu, insyaallah ya. Allah, terima kasih warahmatullahi. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muna. Terima kasih Bu ya jawabannya. Kita lanjut ke Bu Safarina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berkaroh malam ini Bu ya. Kenapa? Nyetak sampai di tempat saya Bu ya. Iya. Ini saya bilang ini ibadah paling tinggi. Ibadah tertinggi. Kalau ketemu masih ada pisahnya. Tapi kalau sudah melihat itu, karena kita tidak tahu jalan aja, selama ini kita tidak mampu menjerit dan sampai kepadanya. Tetapi katanya, apa yang kamu lihat itu yang aku dengar. Apa yang kamu ingat itu yang saya dengar. Tapi apa yang kamu baca, kamu dengar, kamu suarakan, aku tidak melihat. Nah itulah. Jadi itulah orang yang minta perlindungan kepada Allah. Tidak perlu kita ceritakan apa yang kita mau, karena Allah juga tidak mendengar. Tapi dengan kita berhadapan, kita menyaksikan Allah melihat kita. Dikala kita mengalami sesuatu, berarti ada yang akan siap membela kita. Disitulah hubungan itu selalu dekat dengan Allah. Benar Bu ya, benar apa yang Bu ya bilang. Iya. Contoh Bu ya, terkadang kita bekerja yang tidak sesuai dengan hati nurani kita Bu ya, itu malahan ada rasa ketakutan. Itu bagaimana Bu ya? Apakah kita diingat? Iya. Diingatkan bagaimana Bu ya? Itulah salah satunya seperti itu. Kan Allah sudah sampaikan di hadits qudsinya, kalau ada sesuatu yang menyentuhmu, maka sesungguhnya yang tersentuh itu aku. Ada sesuatu yang menyentuhmu, sesungguhnya yang tersentuh itu adalah aku. Nah gitu. Begitu juga. Apalagi kita menyerah dan berserah. Lihatlah. Seperti kita lagi disakiti atau apa. Tapi Allah melihat kita disakiti, kita tidak melihat.
gitu. Yang melihat tuh dia. Kita hanya mengingat dia melihat kita. Hantamlah. Kalaupun mati pasti syahid. Karena aku dalam pandangan Allah. Nah begitu. Itulah orang yang tidak takut dengan apapun. Ya, terkadang memang saya tentang juga ya Bu ya. Tapi ya risikonya pasti kita dimana. Tidak, kita tidak perlu membela diri dengan kita memperlihat, menyaksikan dikala kita mengalami kita dilihat. Itu sudah doa. Jangan berdoa lagi. Iya. Tidak perlu kita berdoa lagi karena doa itu ada di pandangan. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan batin, hubungan pandangan. Al-Qur'an, ada ain, ada penglihatan. Biarkan saja. Kenapa kamu enggak gentar? Umpamanya kita bilang, Pak, saya mau aja diapain, dimarahin, dihina, tetapi ada yang melihat saya dihina, nanti kamu sengsara, gitu ya. Itu kita sudah berikan peringatan. Kalau saya ikhlas, kamu sakiti saya ikhlas. Tapi hati-hati, ada yang melihat saya lagi disakiti. Itu berarti itu sudah doa. Ya, insya Allah. Saya cukup Bu ya. Terima kasih Bu ya atas Insya jawabannya Bu ya. Allah. Amin. Insya Allah. Lanjut yang lain. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Safarina. Terima kasih ya Bu ya. Silakan Kak Nudayan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya. Nah, biar saja saya aja yang ngomong ya, saya aja yang ngomong. Nah, kan terjawab ya. Terjawab gitu. Ya, ini jawabannya. Asal jangan putuskan. Memandang kita, menjaga kita. Ada gitu ya. Jadi disinilah kita membuktikan kebenaran Allah itu. Ya, apapun yang diperlakukan ke diri kita, kita ikhlas. Asal kita jangan lepas melihat, meyakini kalau kita sedang diperlakukan dan dilihat oleh Allah. Kita menyaksikan Allah melihat kita dalam perlakuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada yang terbaik. Kenapa? Kalau Allah tidak suka, memang dia harus membuat sesuatu keburukan kepada kita. Artinya bukan dia tidak suka dengan kita, dia akan mendatangkan suatu kebaikan yang tidak boleh bercampur dengan keburukan. Gitu. Jadi kita harus selalu sadar kalau kita dalam pandangan Allah. Itu. Maka tingkatkan zikirnya. Menyatulah dalam satu pandangan tadi. Sampai kamu merasakan dia mengenalmu sekali. Allah itu sangat kenal saya karena tiap malam dia lihat saya. Nah begitu. Itulah zikir itu, dizikirkan ya. Kalau bukan Bu ya bisa nyasar Bu ya. Tidak akan pernah ya. Kalau kamu selalu dilihat oleh Allah, maka kamu tidak akan pernah tersesat. Iya Bu ya. Saudara-saudara Bu ya tidak pernah tidur. Bu ya menanggung semua. Enggak apa-apa. Menanggung. Insya Allah. Sama semuanya juga begitu. Insya Allah ya. Yang penting jangan takut. Ya, selagi kamu masih melihat tubuhmu, begitu berarti Allah itu melihat. Sadari kalau kita
menyaksikan atau mengingat Allah itu sedang melihat. Kita sedang mengalami sesuatu. Insya Allah. Kita serahkan aja. Biar aku sakit. Buya tidak. Insya Allah. Anda saksikan Buya. Insya Allah. Anda lihat Buya di sana. Ya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pada yang lain silakan. Terima kasih Buya. Ini Buya udah bisa menjawab pertanyaan dulu. Ini dahsyat. Buya, saya izin nih. Iya. Saya ini sedang dipeluk, kemarin diajari dipeluk, sekarang makin erat pelukannya kayaknya. Bu. Iya. Ini melihat itu apakah Iya. kita itu jamaah sedang dirangkul, betul ya Bu ya, bersama Bu? Iya, betul. Terima kasih Bu ya. Iya. Merinding juga, terima kasih karena saya. Insya Allah. Jadi sudah memasuki makom musyahadah namanya. Itu makom musyahadah namanya. Jadi begitulah kita sangat dekat sekali. Iya, sangat dekat sekali. Nah gitu. Jadi dari sisi rasa kita sudah mendapatkan bagaimana mengijabah dia dengan suaranya yang terdengar. Sekarang kita sudah tidak merasa sepi hidup lagi. Ya, gitu. Karena kita selalu dilihat kemanapun kita pergi. Dan kita beribadah bahwasan hubungan batin kita dengan Allah adalah hubungan pandangan. Gitu. Berdoa dengan pandangan. Itu. Jadi apa yang kamu berikanlah perhatianmu sungguh-sungguh kepadaku, maka akan kuperhatikan apa yang sedang kamu alami. Nah, itu maksudnya, inilah jawabannya seperti ini. Mulia di mata Allah belum tentu kita dimuliakan oleh manusia. Ya. Kenapa Allah selalu menyembunyikan kebenaran hati seseorang? Karena itulah dasarnya orang itu bisa ditolong. Biarlah dalam 1000 urat saraf kita bersalah kepada Allah, tapi ada satu yang berhubungan dengannya. Itu sudah dasar Allah menolong kita, yaitu pandangan. Hubungan batiniah itu adalah satu pandangan. Itu, insya Allah. Silakan kita mengalami apa saja, silakan. Sekarang dulu kita takut, tapi sekarang tidak. Karena kita telah berzikir, melihat, mengingat Allah, yaitu melihat Dia sedang melihat kita, sampai hati kita merasa Allah kenal sekali dengan saya, karena saya sudah bisa melihat tatapannya, dan saya merasa saya sudah dilihat. Dia kenal saya. Nah, kalau sudah ada rasa itu datang, alhamdulillah, itu sudah bagus. Paham? Insya Allah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Silakan Bu Siti Fatimah. Baik, silakan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan siapa yang dilihat Allah dia. Pada saya Bu ya, materi lupa kepada Allah, apalagi kalau ada keramaian yang saya datang, saya pulang dari keramaian, biasa saya menyesal sekali. Bagaimana cara tubuhnya kita tetap untuk apapun sampai apapun ibadahnya, kita tetap akan mengingat bagaimana Bu ya. Iya. Ini
pertanyaan. Kalau kita masih hidup dan bisa nyata seperti ini, karena Allah melihat kita. Karena siapapun yang berasal dari kodrat yang tidak nyata, kalau Allah yang melihat, dia akan timbul dan nyata. Karena Allah katakan, tidak ada yang bisa bersembunyi dari pandanganku. Berarti benar, bukti nyata kitalah orang yang dulu tidak punya jasad, 9 bulan beribadah dalam rahim ibu, begitu masuk ke alam dunia langsung terlihat. Karena mata Allah yang membuat kita nyata dilihat. Jadi dengan adanya fungsi jasad ini adalah hubungan pandangan dengan Allah, maka kita harus selalu teringat Allah sedang melihat kita. Biarlah kita menerima keadaan apapun, tapi kita tidak pernah lepas dari pandangan Allah. Allah, 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 selalu berzikir sampai kita merasa dia kenal dengan kita. Paham? Insyaallah Bu ya. Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya.